Kalau makanan butuh waktu supaya bumbunya meresap, apakah firman Tuhan juga perlu waktu supaya benar-benar masuk ke hati kita? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi pemuda Alkitab Inverse, dan kali ini kita sudah sampai pada episode ke-10 dari seri pelajaran Kembali ke Mesbah. Kami berharap jika Anda terberkati dengan siaran dan pelajaran Inverse, Anda boleh membagikannya kepada orang lain supaya boleh menggunakan pedoman Inverse juga sebagai personal devotion ataupun penonton belajar Alkitab di sekolah sahabat, di KPA atau care group jemaat Anda. E-book Inverse dapat Anda unduh melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Baik, kita akan belajar sepanjang pekan ini dengan judul Mesbah dan Firman, dan untuk membukanya Kak Geri boleh pimpin kita di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur oleh karena Engkau menjadi Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Dan Engkau boleh menjadi sumber hikmat bagi kami. Sehingga pada saat ini, ketika kami sementara akan mempelajari firman Tuhan, Engkau boleh mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, memberikan kepada kami hikmat pengertian, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami pelajari pada hari ini. Terima kasih banyak Bapa, bersama-samalah dengan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita belajar dari Kolose pasalnya yang ketiga. Kami akan baca ayat 1-6. Sahabat Inverse boleh membaca selengkap-lengkapnya. Kolose pasal yang ketiga ayat 1-6. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk lebih dalam, Pak Pendeta, apa latar belakang ditulisnya surat kepada jemaat Kolose ini oleh Rasul Paulus, Pendeta? Oke, baik. Jadi Rasul Paulus menulis surat ini pada saat dia dalam penjara. Ini kurang lebih sekitar tahun 61-62 Masehi. Jadi jemaat Kolose ini menghadapi sebenarnya tantangan di mana ada ajaran-ajaran sesat yang muncul. Ajaran itu adalah mengatakan bahwa mereka mempertanyakan tentang keilahian daripada Yesus. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan hal ini, mengirimkan surat kepada mereka supaya orang-orang di Kolose ini memahami. Itulah sebabnya dia tekankan keutamaan Kristus atas seluruh ciptaan dan atas semua kuasa manusia maupun secara universal. Jadi di situ termasuk tentang kematian, kebangkitan, dan juga kehidupan yang baru. Nah, itulah sebabnya kalau kita perhatikan di Kolose pasal 3 ini, ada hal-hal yang Rasul Paulus katakan seperti ini. Buanglah amarah, geram, kejahatan, kan? Tetapi di saat yang sama dia juga katakan bahwa kenakan sesuatu yang yang kebaikan, belas kasihan, kerendahan hati. Jadi ada yang dilepaskan, tapi ada yang harus diadopsi, dimasukkan gitu. Intinya adalah Rasul Paulus mau katakan bahwa landasannya semua itu adalah belajar firman Tuhan. Oleh karena di dalam firman Tuhan ada kuasa. Itu titik berat daripada Rasul Paulus yang ketika dia kirimkan surat kepada orang-orang di Kolose. Oke, berarti ada firman di situ ya Pak Pendeta ya. Oke, di Kolose 3 kita juga tadi seperti Pak Pendeta bilang, kita harus mematikan ya ayat 5, kemudian membuang di ayat 8 dosa sebelum mengenakan manusia baru. Nah, apakah artinya dalam hal ini kita memang harus benar-benar meninggalkan dosa dulu baru datang kepada Tuhan, atau justru sebaliknya?
melalui mesbah saya bisa dimampukan untuk berubah. Menurut Kak Jenny dan Kak Giri gimana? Oke, kalau aku melihatnya kaitannya ini dengan bait suci ya. Dari pelataran di depan lalu sampai kepada bilik yang maha suci, di mana kita sudah kalau ada prosesnya itu, kalau bilik maha suci kita sudah sampai di glorification. Jadi kalau dari awal, kalau misalnya kita dibilang bahwa kita harus mematikan atau membuang atau kita sudah perfect dulu semuanya, sedangkan glorification itu ada di paling terakhir gitu kan, kita sudah perfect ya di terakhir gitu. Tapi sebelumnya adalah dikatakan maksudnya dari ornamen-ornamen yang ada di dalam bait suci itu, yang pertama kali itu adalah mesbah korban bakaran gitu kan, dimana di situ kita melihat Yesus mati dan akhirnya kita merasa bahwa wah Tuhan terima kasih, akhirnya saya mau bertobat. Lalu selanjutnya ada di bejana pembasuhan, di mana proses proses pembaptisan, di mana melambangkan saya memang mau untuk bertobat gitu kan. Nah, kalau di sini dikatakan kalau saya ngerasanya kalau kita sudah bisa mematikan dan membuang semuanya, itu berarti kita nggak pakai Kristus dulu dong, nggak pakai usahanya Kristus gitu kan. Sedangkan yang harusnya pertama kali adalah itu harusnya Kristus yang mengubahkan segala sesuatunya. Jadi pada dasar atas ya, di ayat yang lain juga dikatakan di dalam Alkitab, semuanya Kristus yang kerjakan, baik kemauan untuk bertobat juga Kristus yang kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya kita di sini dibilang mematikan dan membuang dulu, berarti kita pakai usaha kita dulu gitu, baru kita ketemu Kristus gitu. Jadi kalau saya merasa adalah lebih baik proses mematikan dan membuang ini kita jalani bersama-sama dengan Kristus dari awal. I see, thank you Kak. Kalau aku setuju, maksudnya dengan JD ya, bahwa dikatakan kalau kita mesti menunggu dulu, mungkin di dalam pikiran saya adalah bahwa kita tidak akan pernah bisa untuk datang sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari alamiah daripada manusia sendiri ya, alamiah manusia sendiri ini cenderung hatinya itu selalu berbuat jahat. Kalau kita lihat konteks dari Kolose 3 ayat 12 ini kan sebenarnya di mana kita manusia yang lama ini mati lalu menggunakan yang baru gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari yang baru apa maksudnya? Di mana di Kolose 3 ayat 12 sampai 14 ini dijabarkan gitu ya. Dijabarkan bagaimana ada karakter Kristus di situ, hal-hal yang baik di situ. Itulah menandakan bagaimana kita sudah memakai manusia yang baru itu gitu. Nah, tapi pada kenyataannya manusia kita ini nggak mungkin bisa. Untuk menunggu kita dulu bisa melakukan itu semua baru kita datang sama Tuhan. Makanya di dalam Kejadian 6 ayat 5 di situ dikatakan bahwa hati manusia itu cenderung berbuat jahat gitu ya. Jadi tidak mungkin manusia ini ada hal yang baik di dalam kita tuh nggak mungkin. Jadi kalau kita mau paksakan dengan usaha kita sendiri, tadi jadi sudah sampaikan, kita nggak akan mungkin bisa. Itu sebabnya Yesus bilang di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan di ayat yang satu lagi dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu adalah undangan Tuhan sebenarnya untuk kita. Kalau kita mau memakai hal yang baru, datanglah sama Tuhan dan untuk prosesnya akan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Jalan bersama dengan Tuhan berarti itu juga menggunakan firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan kita. Dan itu direnungkan bukan hanya sepintas tapi benar-benar direnungkan gitu ya. Nah, Kak JD, Kak Pap dan Pak Pendeta, ada banyak sekali ya meditasi-meditasi di luar sana. Apa sebenarnya perbedaan antara perenungan atau meditasi Alkitabiah dan meditasi dalam mungkin agama-agama timur? Oke. Kalau dari jadi pertanyaan anak-anak muda soalnya nih Kak. Oke, kalau dari saya mungkin sekarang banyak praktek-praktek seperti itu ya. Dimana kalau kita mau bermeditasi, mari kita kosongkan pikiran kita, lalu kita fokus, biarlah kekuatan dari dalam diri kita yang akan nanti menenangkan dan lain sebagainya. Padahal kita tahu sendiri, tadi ayatnya sudah disebutkan, tanpa Yesus itu kita nggak akan bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi kalau secara simpelnya dari saya, perbedaannya adalah yaitu meditasi yang dimaksudkan di dalam Alkitab adalah
meditasi yang tidak mengosongkan pikiran justru. Yang justru bahasa Inggrisnya mungkin full of understanding ada di situ gitu. Jadi mindfulness juga ada di situ. Jadi benar-benar yang ketika saya memeditasikan Alkitab, itu artinya adalah saya bisa pikiran saya bekerja, nggak kosong gitu loh. Pikiran saya, kalau misalnya Tuhan bilang ke kanan, berarti ke kanan. Kenapa ya harus ke kanan? Karena mungkin di kiri ada bahaya, jadi saya harus ke kanan gitu. Jadi itu memperkuat pikiran kita secara kerohanian juga. Amin. Juga. Iya baik, jadi sejalan dengan sudah dijelaskan tadi bahwa kita tidak mempunyai kuasa atau kekuatan sebenarnya dalam diri kita. Jadi itulah sebabnya kita butuh kuasa dari luar. Dan jadi firman Tuhan, firman Tuhan itu perlu dimeditasikan, dimasukkan supaya yang kurang baik di dalam pikiran kita itu bisa dikeluarkan. Dan itu cara Tuhan melatih kita. Jadi perbedaan yang sangat menyolok tadi dikatakan bahwa kalau satu itu mengosongkan, yang satu itu mengisi. Ya, satu itu mengisi. Jadi memang kalau saya pernah baca di satu tulisan, ini tulis oleh seorang dokter namanya Neil Nedley. Jadi dia tuliskan di sana bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan, itu adalah satu yang meditasi timur ini pasif dia. Jadi pasifnya dia tidak menggunakan frontal lobe atau kesadaran untuk berpikir gitu. Sedangkan pada saat bermeditasi Alkitab itu disarankan untuk bisa berpikir dengan baik. Jadi kita aktif bukan pasif gitu. Jadi itulah sebabnya keadaan ini akan menolong kita bisa nantinya mengkonstruksi diri kita lebih baik. Jadi itu tujuannya, sehingga firman Tuhan itu betul-betul tertanam yang akan menjadi solusi sebenarnya terhadap setiap pikiran-pikiran yang jahat gitu. Amin, puji Tuhan. Baik, di Kolose 3 ayat 16 juga dibilang kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita dengan limpahnya, kita akan punya hikmat ya untuk mengajar dan akan saling menegur. Nah, tapi nih banyak nih kita orang-orang muda nih suka di reverse aja. Jadi kalau misalnya belum bisa melakukan hal itu, apakah itu adalah indikator kalau kita belum mengenakan manusia baru nih, Kak Gary? Ya, ini menarik ya. Jadi artinya bukan berarti konteksnya ketika kita sudah mengenal Yesus, kita tidak boleh menasehati juga, ya. Karena kenapa? Karena ketika kita sudah mengenal kebenaran, kita sudah tinggal di dalam Kristus, itu memang secara alamiah kita akan jadi mengerti mana yang benar, mana yang tidak. Begitu. Nah, kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 14, di situ dikatakan memang dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Gitu ya. Artinya ketika kondisi kita sudah full dengan Kristus, ya kan, dengan kebenaran ini, maka yang akan menjadi tanda bahwa itu sudah ada di dalam diri kita adalah kita akan memiliki kasih itu. Dan bahkan yang menarik, kalau kita lihat arti daripada bahasa asli daripada kasih yang digunakan di dalam ayat 14 ini adalah agape. Gitu. Jadi ketika bukti kita sudah benar-benar dipenuhi dengan Kristus, bukan artinya kita tidak bisa menasehati, bisa juga, tapi tidak menjadi standar bahwa kalau saya sudah memiliki Kristus, berarti saya bisa menasehati. Kalau saya tidak menasehati, berarti saya tidak memiliki Kristus dalam diri saya gitu. Tapi yang menjadi standar di dalam Kolose 3:14 itu. Jadi apakah saya memiliki agape nggak kepada Tuhan, dan agape juga kepada siapa? Kepada manusia. Dan sehubungan dengan menasehati, aku ada satu ayat yang di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-7 gitu ya. Pengkhotbah 3 ayat 1-7 dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Jadi ketika kita mengenal Yesus, ketika agape itu sudah muncul di dalam hati kita akan ngerti kapan saya harus menasehati orang ini, kapan saya harus berdiam diri. Jadi kasih itulah yang bekerja di dalam diri kita. Ya, karena kalau misalnya nggak ada kasih, soalnya terabas terus. Betul. Hal yang nggak benar langsung kan, dar gitu kan. Kayak jiwa mudanya langsung mau menantang segala hal gitu ya. Jadi mungkin jadi lebih bijaksana juga karena ada hikmat dalamnya.
Oke, ini adalah pelajaran yang begitu baik, sahabat Inverse, untuk kita semua. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Baik, sahabat Inverse, mari kita lanjutkan diskusi ini. Tadi kita sudah belajar bahwa merenungkan firman Tuhan itu tidak boleh terburu-buru ya, tapi harus seperti makanan yang dimarinasi ya, direndam sampai meresap. Contohnya mungkin kalau kita baca di bagian invite pelajaran pekan ini, ada ayat pendek seperti Yesus menangis, dan itu sang penulis itu elaborasi, lebih diresapi, didalami lagi pengalaman Yesus menangis tersebut. Nah, mungkin para panelis, apakah ada pengalaman belajar Alkitab terdalam yang pernah Anda alami sehingga ada transformasi di dalam kehidupan melalui pelajaran tersebut? Mungkin dari Pak Pendeta. Oke, baik. Jadi memang kalau belajar Alkitab lebih dalam ya, kita yang pertama sisihkan waktu tentunya. Sisihkan waktu karena memang itu butuh proses. Itu bukan instan. Dan yang kedua memang harus ke sumber pertama Alkitab itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar membaca atau merenungkan apa yang orang sudah renungkan, tetapi kita harus ke sumbernya yang asli. Sering kayak gitu ya Pak? Iya. Jadi makanya kalau saya biasanya baca di buku Kejadian pasal 1, itu Kejadian pasal 1 dan 2 itu adalah sesuatu yang barangkali sudah di luar kepala, ya. Tetapi ini kesaksian saya secara pribadi, ketika saya baca berulang kali, saya selalu bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk yang Tuhan mau cerahkan lagi. Setiap kali saya baca, saya temukan sesuatu yang baru. Setiap kali yang saya baca, saya temukan sesuatu yang baru. Dan saya sadari, makanya di buku Injil kan ada penjelasan, ada dikatakan bahwa orang itu seperti mencari mutiara, kan, kebenaran itu. Nah, mutiara itu tidak hanya dilihat. Jadi kita kenapa disuruh gali? Karena memang berusaha untuk mendapatkan itu. Jadi bukan hanya dilihat, bukan hanya diangan-angan, tetapi mendapatkan. Jadi itulah sebabnya kita kalau saya secara pribadi dapatkan pengalaman itu, ya luangkan waktu, baca lagi kembali. Jadi bukan berdasarkan apa yang menjadi pengalaman saya. Saya tahu isi ayat itu. Ayat itu katakan tentang ini, tapi baca kembali. Oleh karena pada saat saya membaca kembali, ada sesuatu yang kadang-kadang saya lewati ketika pertama kali saya baca. Jika saya baca, wow. Nah, kalau pernah dengar kata eureka moment itu, itu aha, wow. Sampai barangkali kita akan katakan, wow, keren.
Seperti itu. Ya, Jadi harus tiba pada titik itu. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kita punya kesiapan mental untuk melakukan. Karena begini, memeditasikan Alkitab, mempelajari Alkitab tidak hanya sampai untuk berdiskusi, tapi saya harus sampai kepada aplikasi. Karena banyak kali begini, kenapa saya menekankan tentang aplikasi? Kekurangan kadang-kadang kita hanya sampai kepada pemahaman. Karena aplikasi ini akan menolong kita kepada transformasi. Transformasi hidup, dan aplikasi yang harusnya kita lakukan itu adalah sesuatu yang konkret, bukan abstrak. Karena banyak kali contoh kayak gini. Oh, ternyata kalau membaca Alkitab itu adalah sesuatu yang akan menolong kita bertumbuh. That's too abstrak. Tapi aplikasi itu adalah, menurut saya adalah, ketika saya baca Tuhan, apa yang saya mau buat hari ini? Jadi ketika saya renungkan Tuhan, oh, membaca Alkitab itu penting, berarti Tuhan, saya harus siapkan waktu saya. Tentukan jam 5 pagi. Saya akan baca ayat ini. Saya akan observasi, saya akan interpretasi. Kemudian setelah itu saya akan lakukan Tuhan. Jadi memang terukur, sehingga jelas bahwa perubahan di dalam sikap kita bersama-sama dengan Tuhan itu kelihatan dan bisa diukur. Nah, itu yang menjadi pengalaman bagi saya secara pribadi, selalu ada yang baru gitu. Ada yang baru. Amin. Oke, terima kasih. Thank you Pak Pendeta. Kak Jadi dan Kak Geri? Kalau dari aku suka ada salah satu ayat di dalam Mazmur 139. Ini ayat yang biasa mungkin ya. 139 ayat 14. Dikatakan bahwa aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dari ayat ini pertama kali aku baca, oh iyalah, proses adanya manusia aja maksudnya di dalam ketika mengandung itu udah luar biasa banget gitu kan. Lalu kelahirannya lewat jalur kelahiran dan lain-lain gitu kan. Wah, iya emang dahsyat, emang ajaib gitu. Tapi satu hal yang aku pernah dikasih tahu, pernah ikut satu pelajaran, dikatakan bahwa pada saat Yesus menjadikan manusia pertama dari debu, lalu dihembuskan nafas hidup, yang menggugah hati saya pada saat itu adalah dikatakan bahwa di lain sisi ini, maksudnya di lain sisi ini ada Adam yang diciptakan sesuai dengan gambarnya Tuhan, lalu diciptakan juga dengan tangannya Tuhan sendiri gitu kan. Tapi di sisi lain, kalau kita jauh ke belakang lagi belajar bahwa ada lagi yang Tuhan ciptakan juga dari cahaya, dari sesuatu yang luar biasa gitu kan. Tapi akhirnya dia malah berbelok, dan dia malah yang benar-benar ini sesuatu yang baik banget gitu, yang sesuatu yang wah banget, tapi malah justru dengan segala kemegahannya dia malah menentang Tuhan akhirnya, dan malah memberontak terhadap Tuhan, yaitu Lucifer. Tapi di lain sisi ketika Tuhan mau menciptakan si Adam ini, dia bikinnya dari debu. Debu itu yang kita injak-injak, yang kita tidak anggap berharga sama sekali. Tapi anehnya kita itu diciptakan dari gambarnya Tuhan. Yang berarti adalah Tuhan sendiri mau merepresentasikan dirinya itu hanya sebagai debu. Beda sama yang ciptaan yang satu lagi gitu kan. Jadi menurut aku kayak, wah gile Tuhan, sebegitunya ya. Ketika Tuhan menciptakan, lalu dahsyat dan ajaibnya itu, kalau menurut aku akan belajar lagi, ketika belajar lebih mendalam lagi, itulah yang membuat dimana aku rindu untuk bisa jadi lebih sehat. Akhirnya karena aku tahu nih diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan yang walaupun sangat sederhana, itu kerendahan hatinya Tuhan itu luar biasa sekali. Tapi tubuh ini gitu kan Tuhan ciptakan dari semua organ-organ, sungguh luar biasa lah kalau kita belajar tentang kesehatan ya, anatomi fisiologi tubuh. Lalu akhirnya disitulah yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk mau hidup lebih sehat. Ya, untuk dari hal makanan, kalau kita di gereja kita sudah tahu
menjadi vegetarian at least gitu kan. Lalu habis itu new start lah ya gitu. Itu yang saya lagi sekarang kami secara keluarga lagi bergumul untuk menghidupkannya. Jadi dari hari ke hari, oke, dari makanan, dari olahraga, yang saya sangat bergumul ini olahraga memang. Lalu tapi saya tahu itu karena saya diciptakan dengan ajaib, jadi saya harus olahraga. Lalu habis itu menghirup udara segar dan yang lainnya. Amin. Jadi disitulah yang mengubahkan saya dari ayat ini untuk satu keputusan di dalam hidup saya. Gitu. Amin. Thank you Amin. for sharing Kak Jadi. Kak Gary? Ya, kalau aku mungkin sedikit kesaksiannya tentang bagaimana saya ini adalah tipikal orang yang khawatir sekali gitu, gitu ya. Jadi bahkan karena saking khawatirnya, ya saya tuh selalu punya cara untuk bertanya sama orang. Jadi kalau nggak bertanya tuh rasanya nggak yakin gitu untuk melangkah gitu ya. Dan saya juga punya pemikiran dan pertanyaan dalam pikiran saya bahwa kenapa saya tahu semua firman Tuhan gitu ya, tahu baca ayat-ayat yang bagus gitu, tapi pada sampai untuk pengaplikasiannya saya sepertinya tidak bisa gitu. Mungkin ngerasa khawatir kan. Kalau contoh misalnya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu kan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, ketika kita dihadapkan kepada sebuah pilihan, ya kan, kita mau pilih yang mana dulu nih? Apakah pekerjaan hari-hari kita atau mungkin Tuhan dulu nih kan gitu kan? Tapi kita tahu kalau nggak ada pekerjaan yang kita kerjakan, gimana saya bisa makan hari ini kan gitu ya, ya kan? Nah, seringkali ayat itu muncul dalam pikiran saya gitu. Tapi saya selalu gagal dan selalu gagal. Tapi kalau saya lihat bagaimana Yesus dari hari ke hari itu dia bisa menang, bahkan ketika dari dia lahir sampai dia mati di kayu salib, itu Yesus disebutkan sebagai pemenang, gitu kan? Ya. Dan sampai akhirnya saya merenungkan apa yang menjadi perbedaan saya dengan Yesus sehingga saya selalu gagal gitu, ya kan? Akhirnya ketika saya coba renungkan di dalam pembelajaran Alkitab saya, di dalam Amsal 8 ayat 30 sampai 31, disitulah saya baru ketemu kenapa Yesus bisa menjadi pemenang, saya kok nggak bisa, gitu kan? Ternyata di sini dikatakan, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain di hadapannya. Ini menarik. Ada satu buku kutipan yang menjelaskan ayat ini. Dikatakan bahwa ini menceritakan bagaimana Yesus selalu senang berada di hadiratnya Bapa karena dia menjadi kesayangannya Bapa dan dia sadar dan dia tahu bahwa dia itu adalah kesayangannya Bapa. Jadi dia itu selalu senang untuk berada di dalam hadiratnya Bapa yang dijelaskan dalam kata-kata di sini bermain-main di hadapannya. Nah, tapi nggak sampai di situ. Ayat yang ke-31 dikatakan, aku bermain di atas muka buminya, berarti Yesus bermain nih di bumi, ya kan? Dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku, katanya. Lah, berarti kalau begitu ya Tuhan, kenapa saya tidak mau selalu datang dan mengandalkan Tuhan gitu sehingga supaya saya nggak khawatir lagi? Kenapa? Karena saya nggak ngerasa bahwa saya ini selama ini dikasihi sama Tuhan, gitu. Dan pada saat ini saya sudah tahu ya bahwa ternyata saya ini adalah milik kesayangannya Tuhan, gitu, milik kesayangan Yesus. Jadi dengan kata lain, melalui ayat ini saya melihat bahwa karena Yesus selalu dekat dengan Bapa sehingga dia jadi menang. Kalau gitu, saya juga harus selalu datang sama Yesus supaya saya bisa jadi pemenang juga. Nah, gimana caranya? Saya harus merasa bahwa saya ini adalah orang yang sangat disayangi sama Yesus. Makanya saya datang. Dan apa yang menjadi perubahan dalam diri saya adalah saat ini saya nggak perlu lagi, maksudnya gini ya, ketika kita menjalankan hari-hari, saya udah nggak lagi mencari orang yang saya panut sekali gitu, misalnya manusia ya, untuk saya tanya gitu, idola lah istilahnya gitu. Saya tanya, nih gimana ya? Saya udah nggak tanya lagi ke situ. Ketika saya sudah berdoa, saya yakin dan saya udah hari itu saya nggak akan khawatir lagi. Hari itu saya mau jadi seperti apa, saya percaya aja segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya hari itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan.
Amin. Thank you so much for sharing Kak Gary, Pendeta dan Kak Jadi. Dan mungkin pertanyaan terakhir ya di ayat 17, Kolose 3 ayat 17 kita boleh melihat bahwa jika seorang sudah mengenakan manusia baru, segala sesuatu yang dilakukan baik perkataan dan perbuatan itu dalam nama Tuhan. Nah, apa artinya dalam nama Tuhan bagi orang muda saat ini? Apakah selalu menyebut nama Tuhan seperti mantra atau seperti apa? Mungkin dari Kak Gary dan Kak Jadi. Oke, ini menarik ya. Jadi aku juga sering sih ketika kita berdoa dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus, amin, gitu ya. Atau kadang-kadang mendengar juga dalam nama Yesus, gitu kan. Terjadilah ini, begitu kan. Ya. Nah, tapi apakah arti daripada kita menyebutkan itu hanya sekedar penyebutan atau hanya sekedar mantra saja gitu? Tadi Alicia sudah sampaikan ya. Jadi kalau kita lihat dari konteks pembelajaran kita hari ini, arti dalam nama Tuhan itu artinya kita mengambil keputusan. Di dalam setiap keputusan kita selalu melibatkan Tuhan atau selalu melibatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Contoh sederhananya, ketika saya mau mengambil keputusan saya mau menikah, mungkin saya berdoa dalam nama Yesus gitu ya. Tapi ketika firman Tuhan menjelaskan atau menasihati kepada kita, oh ternyata pasangan kita ini nggak cocok sama kita. Iya kan? Nah, apa artinya saya berdoa di dalam nama Yesus? Artinya, kalau dia bukanlah yang terbaik menurut firman Tuhan bagi saya akan menurut kepada tuntunan atau nasihat firman Tuhan. Jadi, bagi saya, apa artinya dalam nama Yesus? Artinya, saya mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan yang tertulis di dalam nasihat firman Tuhan. Baik lagi ke firman Tuhan ya. Oke, Kak Jadi. Oke, kalau aku mau ilustrasikan, kalau aku bilang sekarang ke Alicia, dalam nama Yesus, tapi aku sambil marah-marah. Gak representatif Yesus ya. Apakah itu yang Alicia tangkap adalah ketika aku marah-marah sambil tapi ngomongnya tentang apa, maksudnya bilangnya Yesus gitu ya, dalam nama Yesus tapi aku marah-marah. Yang Alicia akan tangkap adalah oh ternyata Yesusku ini tukang marah ya. Tapi apakah itu yang dibilang Alkitab? Tidak. Yesus itu lembah lembut sekali. Jadi itu contoh kecil yang mungkin dari aku gitu ya. Jadi kalau dari dalam kutipan di dalam EGW Writings di bagian letters dibilang kita harus menulis nama Yesus pada semua yang kita lakukan dan pada semua yang kita miliki. Kita harus mengungkapkan kasihnya dalam kata-kata kita. Kita dapat menyatakan rohnya dalam nada suara kita, dalam ekspresi wajah kita. Saya lagi, kalau saya bilang Alicia, aduh kamu cantik, tapi kamu cantik gitu kan, kayak berbeda gitu. Jadi ekspresinya pun itu akan terpancar. Lalu habis itu dikatakan dalam cara berjalan dan berbicara kita. Kita harus meniru Kristus dalam segala kesempurnaannya. Kita harus terus-menerus meningkatkan kekuatan kita agar kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik bagi Kristus. Jadi maksudnya ya di mana kita bisa belajar tentang Yesus ya otomatis di dalam Alkitab. Jadi dalam nama Yesus ya kita belajar tentang Yesus di dalam Alkitab, lalu kita merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi saya kira itu ya tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Jadi kalau kita lihat baca ayat ini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya itu di dalam nama Tuhan. Artinya bahwa kita kukuhkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Itulah yang mencari perkara di atas gitu. Itu yang dikatakan bahwa melepaskan kemarahan. Tetapi jangan lupa mengenakan. Kadang-kadang kita melepaskan sesuatu tapi kita tidak mengadopsi atau menyerap apa yang Yesus mau. Sehingga kita tidak akan pernah dalam perkataan dan perbuatan kita tidak terpancar, tidak terstik di sana dengan nama Tuhan. Kenapa? Oleh karena kita hanya meninggalkan sesuatu tanpa mau memasukkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi itu pengukuhan sebenarnya, bahwa di dalam nama Tuhan itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi di dalam nama Tuhan itu bahwa saya yakin Tuhan apa yang saya lakukan ini oleh karena saya baca, oleh karena saya renungkan Tuhan, oleh karena Engkau berbicara kepada saya dan saya lakukan itu. Itulah artinya di dalam nama Tuhan. Jadi keyakinan saya terhadap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi walaupun kita tidak menyebutkan
nama Tuhan di sana. Tapi tidak salah kalau kita juga sebutkan nama Tuhan. Tidak salah, tetapi kan Tuhan bilang jangan menyebut namaku dengan sembarangan, tetapi dengan kudus kita sebutkan nama itu. Ya, kita tidak dilarang untuk menyebutkan nama Tuhan, tapi nama itu adalah nama yang kudus, tetapi mengandung makna bahwa memang saya betul-betul Tuhan yakin kepada kamu. Barangkali itu yang saya bisa tambahkan. Oke, yakin juga berdasarkan firman yang kita sudah renungkan. Balik lagi ke situ ya Pak Pendeta tadi, maksud dari Pak Pendeta ya, nggak cuman klaim-klaim sesuatu tapi yang nggak kita yakini dengan sepenuh hati gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, ini such a beautiful episode for me, buat saya ya. Dan saya harap ini juga adalah satu episode yang boleh menguatkan sahabat Inverse. Dan kita sudah sampai pada akhir diskusi. Sebagai penutup, Pak Pendeta boleh berikan satu kesimpulan dari pelajaran pekan ini. Kalau saya hanya mau kutip di dalam Mazmur 119 dan 105, kan katakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Ini penting. Jadi makanya harusnya kita memberikan waktu, harus ada spending time. Masa kita bisa bermain dengan gadget kita, surfing di internet, menonton televisi sampai berjam-jam. Sedangkan kita katakan bahwa saya ini sebagai orang yang setia, pengikut Tuhan, tetapi kita tidak meluangkan banyak waktu kita untuk membaca. Tidak sampai di sana merenungkan. Observasi, interpretasi, baru jangan lupa aplikasi. Karena dua hal ini sangat penting. Ketiga hal ini sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Jadi ingat selalu bahwa belajar firman Tuhan, berdoa dan bersaksi. Jadi ini akan menolong kita untuk bisa jadi kembali ke mesbah sebenarnya kan, mesbah dan firman Tuhan. Kenapa ini bertalian? Oleh karena salah satu wujud daripada penyembahan kita kepada Tuhan itu memahami Dia. Jadi itulah sebabnya untuk memahami apa maksud dan rencana Tuhan, baca aja. Baca dan renungkan itu sehingga kita bisa kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pak Pendeta boleh tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang mesbah dan firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan memberikan waktu kami yang terbaik untuk bisa membaca, untuk bisa merenungkan, untuk bisa mengobservasi, interpretasi, bahkan mengambil aplikasi, untuk kami bisa tuangkan Tuhan apa yang kami telah pelajari. Sehingga kami benar-benar Tuhan akan menjadi orang-orang yang boleh bersaksi kepada banyak orang bahwa kami memiliki Tuhan. Terima kasih oleh karena memberikan kami waktu untuk merenungkan akan hal ini. Dan terima kasih oleh karena memberikan kami kekuatan dan kuasa untuk buat itu dalam setiap hari Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh dalam iman kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you so much Pendeta Edi, Kak Gary, dan Kak Jadi. Terima kasih juga untuk sahabat Inverse yang telah menyaksikan episode kali ini. Biarlah kita semua boleh ingat bahwa firman Tuhan itu seperti makanan enak yang lebih terasa nikmatnya kalau dimakannya pelan-pelan, bukan terburu-buru. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse.